kita setiap pukul 20 malam, yaitu Blessing the Spirit. Dan edisi hari Sabtu yang saya tunggu-tunggu ini, hambanya Pastor Mevril sudah siap untuk membawakan firman Tuhan, menyuguhkan materi firman Tuhan selama 1 jam ke depan. Shalom Pastor, apa kabar? Kabar baik, puji Tuhan, luar biasa. Ya, ini di tengah-tengah kesibukan tentu ya, dan persiapan Paskah, Pastor bisa datang, saya salut ya untuk melayani kita. Oke, sahabat sekalian, kita siapkan hati kita masing-masing. Kita akan belajar firman Tuhan bersama Pastor Mevril Suwuh, Master Teologi. Persilakan. Haleluya, puji Tuhan. Jumpa lagi dengan saya. Tentunya di kesempatan malam hari ini kita bersyukur karena Tuhan sangat baik. Dan di kesempatan malam hari ini sebelum kita lanjut dalam kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan buka di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, biarlah di kesempatan malam hari ini kami boleh ada dalam jalur kebenaran. Kami boleh mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan boleh menuntun kami kepada pusat kebenaran. Kami mengetahui firman, kami menjadi pelaku firman. Kami hidup di dalamnya dan janji-janji Bapa tergenapi dalam hidup kami. Sebabnya malam hari ini urapi hamba-Mu, biar firman Tuhan yang datang bagi kami boleh memberikan kekuatan, jalan keluar, bahkan hal-hal ajaib yang lain yang Tuhan sediakan bagi kami. Dan kami berterima kasih di kesempatan hari ini kami ada di edisi Paskah. Bersyukur karena kasih Tuhan kami boleh ada. Bahkan Tuhan rela mati bagi kami untuk kami memperoleh hidup dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami akan masuk dalam acara Blessing in the Spirit. Di kesempatan malam hari ini kami buka. Haleluya, amin. Puji Tuhan, sahabat Skylight dimanapun Anda berada, sahabat Facebook. Malam hari ini mari kita akan melihat Roma pasal yang ke-8 berkaitan dengan Jumat Agung dan Paskah. Kita akan baca beberapa ayat dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat 31 hingga ayat yang ke-34. Saya akan baca demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Ayat 34, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Puji Tuhan. Sahabat sekalian dimanapun Anda berada, di kesempatan hari ini saya dan saudara ada pada masa-masa di mana saya dan saudara baru selesai mengikuti perayaan atau acara Jumat Agung. Hari ini dan besok kita akan mengikuti Paskah. Bukan cuma sekedar seremonial, bukan cuma sekedar hari biasa, tetapi kalau saya dan saudara melihat bahwa Paskah adalah momentum di mana saya dan saudara boleh diberkati oleh Tuhan. Paskah adalah merupakan momentum di mana saya dan saudara boleh menikmati keajaiban Tuhan dalam hidup ini. Bukan hanya sekedar bahwa ketika Dia mati menyelamatkan saya dan saudara boleh dimenangkan. Lewat Paskah darahnya tercurah, dosa dihapuskan, kutuk dipatahkan dan lain-lain sebagainya. Malam hari ini kita akan melihat dari kuasa dari Paskah itu sendiri. Kalau saya dan saudara melihat Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-34 khususnya, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Malam hari ini kita akan melihat dari Paskah adalah momentum di mana saya dan saudara menerima Allah, Yesus yang mati itu bangkit naik ke surga menjadi pembela bagi kita. Bukan hanya sekedar bahwa Dia menghapuskan hutang kita, bukan sekedar hanya Dia menebus saya dan saudara, mengangkat saya dan saudara dari bayang-bayang maut datang kepada hidup dan lain-lain sebagainya yang sering kita dengar dari Paskah. Dalam Roma pasal yang ke-8 mari kita akan melihat salah satu sudut pandang yang berbeda yang diungkapkan Roma pasal yang ke-8 ayat 34, di mana dia ingin memberitahukan bahwa Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita.
Kalau saya dan saudara melihat dalam ayat yang ke-34 dari Roma pasal yang ke-8, ada satu penjelasan di mana Yesus mati, dia tidak tinggal mati, tetapi dia mengalami kebangkitan, kata firman Tuhan. Di samping itu dia juga cuma tidak sampai pada bangkit pada hari yang ketiga, tetapi firman Allah katakan dia duduk di sebelah kanan Allah, dan yang keempat dia menjadi pembela bagi kita. Secara manusia, saya dan saudara hidup di dunia ini, ketika saya dan saudara diperhadapkan dengan banyak hal dan kompleksnya persoalan hidup yang saya dan saudara hadapi hari-hari ini, tentunya sangat senang, sangat berbahagia ketika saya dan saudara memiliki pembela dalam hidup ini, yang membela persoalan kita, yang membela masalah kita, yang membela apa yang sementara kita hadapi, yang menjadi pembela dari perkara-perkara hidup yang sementara kita jalani. Karena Roma pasal yang ke-8 34 ingin memberitahukan pekerjaan Yesus sudah selesai, dia naik di surga. Tidak hanya sampai di situ, tetapi firman Allah ingin memberitahukan bahwa Yesus menjadi pembela bagi kita. Dia menempatkan posisi sebagai pembela hidup ini, pembela dari saya dan saudara. Tidak sekedar hanya menghapuskan hutang dosa kita, tidak sekedar hanya mematahkan kutuk dari dosa itu, tidak sekedar kita hanya diselamatkan, tetapi firman Allah ingin memberitahukan bahwa selama saya dan saudara ada di kolong langit ini, dia menjadi pembela bagi kita. Dia menjadi orang atau oknum yang berjuang untuk kita. Sebabnya jika saya dan saudara lihat ayat yang ke-31, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita, kata firman Allah. Allah memposisikan bukan hanya sekedar mati untuk kita, bukan cuma sekedar supaya saya dan saudara mengalami putusnya dosa dalam hidup ini, saya dan saudara dihapuskan hutang pelanggaran kita, tapi firman Allah ingin memberikan penekanan kepada kita bahwa Allah memposisikan dia di pihak kita. Sebabnya ayat yang 31 katakan, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Arti dan maksud dari kata garis bawahi di pihak kita dalam ayat yang ke-34 memberitahukan dia di pihak saya dan saudara, menjadi oknum yang membela bagi kita. Dia sebagai Allah yang membela perkara hidup kita. Dia sebagai Tuhan yang membela persoalan-persoalan yang kau hadapi. Dan dilakukannya ketika dia bangkit naik ke surga menjadi pembela bagi kita. Dia tidak ingin meninggalkan engkau sendiri ketika engkau bertanding di dunia ini seperti orang yang sementara bertanding. Tapi firman Allah ingin memberitahukan bahwa Allah memposisikan dia di pihak kita supaya dia, Tuhan Yesus Kristus itu menjadi pembela bagi saya dan saudara. Pembela persoalan saya dan saudara, pembela apa yang sementara kita alami, pembela dari setiap persoalan, masalah, problem yang sementara kita hadapi hari-hari ini. Berapa banyak dari saya dan saudara, sahabat Skylight dimanapun Anda berada, yang sementara diperhadapkan dengan penekanan-penekanan terjadi dalam hidupmu. Apakah penekanan itu datang karena memang iblis ingin membuat engkau jatuh, kalah, hancur dan lain-lain sebagainya. Ketika Anda ada pada titik itu, dengar baik-baik, Paskah adalah momentum di mana Tuhan bukan hanya sekedar menghapus dosa kita, tetapi dia memposisikan dia pembela bagi kita. Saya sedikit melihat dalam terjemahan bahasa Yunani, kata pembela menggunakan kata entongkano. Entongkano arti yang pertama adalah campur tangan. Dengar baik-baik sahabat sekalian. Allah, Yesus, dia rela mati di kayu salib. Bahkan dia rela bangkit, bukan hanya sekedar bangkit, tetapi dia menyediakan tempat bagi kita. Yang menarik perhatian saya malam hari ini, bukan hanya menyediakan tempat bagi kita, tetapi dia memposisikan hidupnya sebagai pembela dari saya dan saudara. Dan digunakan dalam bahasa Yunani, dia menggunakan kata entongkano yang mempunyai arti yang pertama, dia campur tangan dengan urusan kita. Dia campur tangan dengan problem yang engkau hadapi. Dia campur tangan dengan masalah yang sementara engkau hadapi. Dia campur tangan dengan apapun yang sementara engkau kerjakan. Dengar baik,
Firman Allah ingin memberitahukan, biarlah Paskah ini menjadi momentum kepada kita, di mana Tuhan turut campur tangan dengan hidupmu, Tuhan turut campur tangan dengan rumah tanggamu, Tuhan turut campur tangan dengan problem yang kau hadapi, Tuhan turut campur tangan dengan masalah yang sementara engkau gumuli, Tuhan campur tangan dengan usaha yang kau sementara geluti, Tuhan campur tangan dengan pekerjaan yang kau sementara kerjakan hari-hari ini. Dengar baik, Allah menginginkan saya dan saudara bukan menjadi orang-orang yang kalah, tetapi Dia menginginkan engkau mengalami kemenangan. Lewat apa? Lewat Dia campur tangan, turut serta bersama-sama dengan kita dalam menghadapi persoalan. Kalau engkau sementara diperhadapkan dengan masalah rumah tangga, Dia turut serta menghadapi masalah rumah tangga yang sementara engkau hadapi. Dia turut serta atau Dia entongkan dengan problem pekerjaan yang sementara engkau geluti. Sebabnya sangat disayangkan kalau saya dan saudara sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita hanya sekedar merayakan seremonial saja dengan Paskah. Perlu Anda menyadari, Paskah adalah momentum di mana kita bersyukur Tuhan Yesus namanya rela mati bagi saya dan saudara. Dia disalibkan, naik ke surga, menyiapkan tempat bagi kita. Bukan stop di situ saja, saudara. Dia menyiapkan tempat, tetapi Dia menjadi pembela. Dia turut campur tangan, Dia turut serta bersama-sama dengan saya dan saudara sebagai orang-orang tebusannya. Tuhan campur tangan dengan kita loh, saudara. Tuhan campur tangan dengan pelayananmu. Tuhan campur tangan dengan masa depan anak-anakmu. Tuhan campur tangan dengan rumah tangga yang sementara engkau bangun. Tuhan campur tangan dengan problem. Tuhan campur tangan dengan apapun yang engkau kerjakan. Siapa yang gak mau seperti itu? Dia, Yesus namanya, rela melakukan itu. Kalau kita manusia terbatas, kita menolong teman 1, 2, 3 kali terbatas. Tapi Dia rela memposisikan hidupnya lewat Paskah supaya Dia campur tangan, turut serta dengan kita manusia. Padahal kalau saya dan saudara melihat pada kenyataannya, siapakah saya dan saudara? Yuk, yang kedua, pengertian dari entongkan artinya bukan sekedar turut campur tangan atau turut serta bersama-sama, tetapi Dia menjadi perantara antara saya dan saudara dengan problem yang kau hadapi, dengan berkat Tuhan yang Tuhan siapkan. Dia menjadi perantara bagi kita. Bukan cuma sekedar itu, saudara. Dia entongkan yang ketiga, artinya Dia menjadi juru runding bagi kita. Kenapa kita perlu ada juru runding? Kenapa kita perlu ada yang menjadi perantara bagi kita? Yuk kita melihat satu kebenaran firman Tuhan dalam kitab Wahyu pasal yang ke-12. Kenapa kita butuh juru runding? Kenapa kita butuh penolong? Kenapa kita butuh Tuhan campur tangan dalam hidup ini? Kenapa kita butuh perantara? Atau dalam bahasa Yunani entongkano, artinya Wahyu pasal 12 ayat yang ke-10 katakan begini. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintah Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Kenapa kita butuh juru runding? Kenapa kita butuh perantara? Kenapa kita butuh Tuhan turut campur tangan dalam hidup ini? Karena firman Allah memberitahukan kepada kita lewat kitab Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-10. Iblis, dia adalah bapa dari siang pendakwa itu. Dan pekerjaannya hari-hari ini firman Allah katakan mendakwa saudara-saudara kita siang dan malam, termasuk saya dan saudara. Dan dia mendakwa saya dan saudara, kata firman Allah, siang dan malam di hadapan Allah. Artinya begini saudara, dalam bahasa bebas, perlu Anda ketahui bahwa ada kuasa lain di sana yang setiap hari mendakwa supaya saya dan saudara tidak mengalami berkat. Ada kuasa lain di sana yang setiap hari, kata firman Allah, setiap hari mendakwa supaya engkau tidak diberkati hari ini.
Ada kuasa lain di sana yang setiap hari mendakwa, membangkit-bangkitkan persoalan, supaya karena persoalan dan dakwaan itu saya dan saudara tidak menerima hak saya dan saudara sebagai anak Allah. Dengar baik saudara, ada kuasa di luar sana yang kata firman Allah dalam kitab Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-10, yang menginginkan saya dan saudara gagal, yang menginginkan saya dan saudara tidak mengalami berkat, yang menginginkan saya dan saudara tidak mengalami terobosan, yang menginginkan saya dan saudara tidak mengalami diangkat dan lain-lain sebagainya. Dan firman Allah katakan dia mendakwa saya dan saudara siang dan malam. Dengar baik saudara, Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-34 ingin memberitahukan kepada kita, Yesus mati, dia bangkit, dia siapkan tempat bagi saya dan saudara, dan dia memposisikan saya dan saudara, dia sebagai pembela bagi kita. Sebabnya jika saya dan saudara, ya sahabat Skylight, sahabat Facebook dimanapun Anda berada, ketika engkau sementara diperhadapkan dengan perkara-perkara hidupmu, persoalan-persoalan hidupmu, kita butuh pembela. Dia sebagai pembela lewat Paskah. Persoalannya, kadang-kadang kita melupakan dia sebagai pembela. Sebabnya kita mengutamakan kedagingan kita mengutamakan kekuatan kita mengutamakan strategi kita dan lain-lain sebagainya. Dengar baik, firman Allah ingin memberitahukan, ada kuasa lain yang pekerjaannya mendakwa saya dan saudara, membangkit-bangkitkan persoalan, yang tujuan dari dakwaan itu supaya saya dan saudara tidak mengalami perubahan, tidak mengalami berkat, tidak mengalami mujizat, tidak mengalami hal-hal ajaib dalam hidupmu. Momentum Paskah adalah merupakan satu keadaan di mana saya dan saudara perlu menjadikan ini momentum perubahan dalam hidupmu. Buat dia campur tangan dalam hidupmu. Buat dia campur tangan. Engkau harus mengerti bahwa Allah ingin dia campur tangan dalam setiap permasalahan hidup. Seluruh aspek kehidupanmu, dia ingin ada di sana. Dan dia memposisikan pembela persoalan. Saya melihat kata dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat yang ke-10 dalam bahasa Yunani, kata mendakwa menggunakan kata kataigoreo. Kataigoreo artinya satu, penggugat. Jadi iblis menggugat kita, menggugat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, membangkitkan perkara, menjerumuskan kita dalam satu perkara, apakah perkara dosa dan lain-lain sebagainya. Iblis memposisikan dia sebagai penggugat. Artinya, kalau Tuhan sudah menetapkan bahwa saya dan saudara mau diberkati hari ini, iblis menggugat itu. Dengar baik. Dan dia lakukan setiap hari. Ketika dia melakukan setiap hari, firman Allah memberitahukan lewat Paskah, Tuhan menjadi pembela bagi kita. Dengar baik saudara, engkau perlu sadar bahwa ada kuasa lain yang tidak menginginkan engkau diberkati. Engkau perlu sadar bahwa ada kuasa lain, iblis, yang menginginkan engkau tidak mengalami di mana engkau mengalami jalan keluar dalam hidupmu. Engkau perlu menyadari bahwa ada iblis, ada kuasa lain yang setiap hari, kata firman Allah, mendakwa, menggugat, membangkitkan perkara supaya lewat itu saya dan saudara tidak mengalami ditolong oleh Tuhan. Yang kedua dari kata kataigoreo artinya menuduh. Iblis dengan segala daya dan upaya, dia menuduh saya dan saudara supaya saya dan saudara lewat tuduhan itu saya dan saudara tidak mengalami berkat. Ada banyak tuduhan, sebabnya diistilahkan dalam kitab Wahyu panah-panah api si iblis. Efesus juga menjelaskan hal yang sama. Yang ketiga dari kataigoreo, arti yang ketiga adalah iblis, dia berusaha setiap hari memberikan keberatan-keberatan di hadapan Allah. Keberatan-keberatan inilah yang ditawarkan, disodorkan, ditaruh iblis supaya saya dan saudara tidak mengalami berkat, tidak mengalami diangkat, tidak mengalami jalan keluar, tidak mengalami pertolongan. Iblis dengan segala daya upaya memberikan keberatan-keberatan. Contohnya seperti di sidang. Waktu hakim menanyakan, kenapa dia harus dihukum? Ini dia,
iblis mulai menaruh keberatan-keberatan. Contoh, Tuhan Alkitab katakan begini, bahwa orang benar diberkati waktu mereka masih tidur. Dalam kitab Mazmur, bahwa berkat Tuhan ditujukan kepada orang benar ketika mereka sementara tidur. Jadi ketika distribusi berkat sementara terjadi waktu kita tidur beristirahat, distribusi berkat ini sementara berjalan. Ada malaikat-malaikat yang bawa berkat itu kepada kita. Nah, berkat itu sebelum kita terima dalam hidup ini, ada gugatan-gugatan, keberatan-keberatan yang dibuat iblis. Dengar baik saudara, iblis tidak menginginkan engkau diberkati. Iblis tidak menginginkan engkau dibukakan jalan. Iblis tidak menginginkan engkau mengalami kesembuhan. Iblis tidak menginginkan engkau mengalami diangkat Tuhan naik tinggi. Tapi dengar baik, Yesus rela mati, naik ke sorga, dia menjadi pembela bagi kita. Padahal ada keberatan-keberatan yang iblis lakukan supaya saya dan saudara tidak mengalami berkat. Nah, diaktualisasikan dalam kitab 1 Petrus pasal yang kelima. Dengar baik-baik firman Allah. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Aktualisasi dari kata mendakwa dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat yang ke-10 adalah 1 Petrus pasal 5, bahwa dia berjalan keliling lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dengan segala daya dan upaya, dia sementara berjalan keliling, kata 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8, mencari orang supaya dapat ditelannya. Ada target-target yang dia inginkan supaya engkau tenggelam. Ada target-target dari iblis yang kata firman Allah dalam kitab 1 Petrus pasal yang ke-5, Wahyu pasal 12 ayat yang ke-10 mendakwa, 1 Petrus pasal 5 ayat ke-8 katakan bahwa dia jalan keliling setiap hari mencari orang-orang supaya dapat ditelannya. Ada kuasa lain selain kuasa Tuhan yang hari-hari ini kuasa Tuhan, kata firman Allah lewat momentum Paskah, dia menjadi pembela. Dan perlu Anda mengetahui bahwa ada pembela, Yesus sebagai pembela kita. Kenapa kita butuh pembela? Karena iblis berjalan setiap hari dengan daya, dengan upaya, dengan keberatan, dengan gugatan, dengan tuduhan, supaya saya dan saudara tidak mengalami berkat Tuhan dalam hidupmu. Sebabnya jangan heran ketika saya dan saudara melihat kiri kanan ada orang yang nyatanya anak Tuhan, mengaku diri anak Tuhan, tapi akhirnya dia jatuh, dia kalah, dia tergilas dengan dosa, dia tergilas dengan ini, dia tergilas dengan pelanggaran. Sebabnya Yesaya pasal 59 memberitahukan sebenarnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong, telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara saya dan saudara adalah pelanggaran. Yang merupakan jarak dari saya dan saudara, bahkan Allah menyembunyikan diri, adalah dosa. Sebabnya firman Allah ingin memberitahukan kepada kita bahwa Yesus mati, tapi dia tidak mati, dia bangkit, dia menyiapkan tempat lewat Roma pasal yang ke-8, dan dia menjadi penolong bagi saya dan saudara. Mematahkan alibi-alibi dari iblis lewat keberatan, lewat gugatan, lewat tuduhan yang iblis lakukan, supaya saya dan saudara, niat dari iblis tidak mengalami berkat, dipatahkannya dengan mati di kayu salib dan menjadi pembela bagi kita. Sebabnya perlu kita bersyukur. Menjadi persoalan hari-hari ini kalau saya dan saudara tidak bersyukur lewat momentum Paskah. Menjadi persoalan hari-hari ini ketika Paskah, ketika Jumat Agung, ketika Paskah datang, hari itu datang, kita merayakan lewat mabuk, kita merayakannya lewat disko, kita merayakan dengan hal yang lain. Ini yang fatal. Padahal dia rela mati supaya Anda tidak mengalami tuduhan, supaya Anda tidak mengalami gugatan, supaya Anda tidak mengalami keberatan dari iblis. Yang tujuannya adalah firman Allah katakan 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8, supaya saya dan saudara diperhadapkan dengan satu keadaan. Alkitab katakan supaya, firman Allah katakan supaya saya dan saudara ditelan oleh iblis. Seperti yang lalu-lalu saya katakan, kata ditelan menggunakan bahasa Yunani kata pino. Kata pino artinya tenggelam. Kata pino artinya terhisap. Kata pino artinya kempes, pecah ban. Digambarkan saya dan saudara seperti layaknya bawa kendaraan dan pecah ban, sehingga saya dan saudara sulit untuk mengendalikan setir. Ini yang iblis mau. Iblis menginginkan engkau terseok-seok dalam hidupmu.
Iblis menginginkan engkau terseok-seok menghadapi rumah tangga. Iblis menginginkan engkau terseok-seok menghadapi pekerjaanmu. Iblis menginginkan engkau terseok-seok menghadapi COVID-19 dan dampak dari COVID-19. Yakin satu hal lewat momentum Paskah, bahwa ada pembela bagi saya dan saudara. Yakin satu hal lewat Roma pasal yang ke-8 ayat 34. Ada pembela yang mau membela saya dan saudara. Padahal kalau saya dan saudara melihat, saya dan saudara, apa yang mau dibanggakan dari hidup ini? Bukankah saya dan saudara penuh dengan kelemahan? Apa yang mau dibanggakan dalam hidup ini? Kejadian pasal 2 ayat yang kejadian pasal yang kedua. Kalau saya dan saudara melihat kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-7 menjelaskan produk asali saya dan saudara adalah tanah. Sesuatu yang terbatas. Produk asali saya dan saudara adalah tanah. Sesuatu yang gampang hancur. Produk asali saya dan saudara adalah tanah. Yang menggunakan bahasa asli Apar, Adama, dan Eret. Sesuatu yang mudah diterbangkan. Tidak kekal adanya. Sebabnya perlu saya dan saudara lewat Paskah menyadari bahwa Paskah adalah momentum perubahan bagi kita. Dia rela mati bukan cuma menyiapkan tempat bagi kita. Dia rela mati bukan cuma sekedar menghapuskan dosa. Dia rela mati bukan cuma sekedar menghapuskan hutang. Tapi dia juga rela mati, bangkit naik ke surga. Dia menjadi pembela bagi saya dan saudara. Selama saya dan saudara menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Terlalu sederhana ketika saya dan saudara mengukur Yesus mau melakukan itu. Untuk saya dan saudara yang istimewa, maaf. Sadarlah kita bahwa saya dan saudara produk asalinya adalah tanah. Saya dan saudara terbatas adanya. Saya dan saudara terbatas adanya. Terbatas lewat apa yang kita miliki. Sekarang kita boleh sehat, besok kita datang sakit karena makanan lah dan lain-lain sebagainya. Terbatas, saudara. Karena keterbatasan inilah Allah ingin, Yesus ingin membela supaya tidak ada gugatan, tidak ada tuduhan, tidak ada keberatan, tidak ada tuntutan yang memberatkan saya dan saudara untuk tidak mengalami janji Bapa. Malam hari ini firman Allah ingin memberitahukan kepada kita. Sadarilah bahwa Paskah bukan sekedar hanya seremonial. Paskah adalah merupakan betul-betul di mana Allah memposisikan hidupnya, dirinya, kuasanya, aktualisasinya sebagai pembela bagi saya dan saudara. Sebabnya kalau saya dan saudara melihat ayat yang ke-31, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Yang di pihak kita itu Tuhan. Yang di pihak kita itu Allah pencipta langit dan bumi. Yang di pihak kita itu Yesus namanya, yang tidak pernah dan tidak mampu dikekang oleh kematian. Dia rela melakukan itu untuk saya dan saudara yang tanah-tanah ini, supaya yang tanah-tanah ini boleh mengalami di mana pembelaan Tuhan terjadi dalam hidup saya dan saudara. Sebabnya berbanggalah kita memiliki Yesus yang seperti itu. Janganlah kita mudah untuk menukar apa yang Tuhan lakukan bagi kita dengan sesuatu yang gampang sekali untuk membuat saya dan saudara jatuh, hancur, dan lain sebagainya. Jangan kita tukar momentum Paskah ini dengan minuman keras. Jangan kita tukar momentum Paskah ini dengan seremonial saja. Tapi mari sadar betul bahwa lewat Paskah kita memiliki pembela yang membatalkan, yang menghancurkan opini iblis, yang menghancurkan gugatan iblis, yang menghancurkan keberatan iblis, supaya saya dan saudara bukan hanya hidup kekal yang Tuhan beri bagi kita, tetapi ketika selama saya dan saudara ada di bawah kolong langit ini, mengalami satu kemenangan dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain, dari satu janji Bapa kepada janji Bapa yang lain, dari satu hal keajaiban kepada keajaiban yang lain, sehingga saya dan saudara tidak hanya menjadi orang yang biasa-biasa, jemaat yang biasa-biasa, anak Tuhan yang biasa-biasa, tetapi saya dan saudara menjadi anak Tuhan yang luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan di tempat yang maha tinggi bukan hanya sekadar menyiapkan tempat, tetapi Dia turun di pihak saya dan saudara. Posisinya di pihak saya dan saudara menjadi pembela bagi saya dan saudara yang hanya tanah liat ini. Bersyukurlah kita memiliki Yesus. Bersyukurlah kita masih boleh ada pada momen di mana saya dan saudara boleh merayakan Paskah. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.
kita akan masuk pada sesi yang break dulu. kedua. Ya, oke. Kita dengarkan pujian berikut ini ya, sahabat Skylight. Haleluya.